Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Laila Nur Aziza dari PIAUD 4D dengan NIM 18313131116. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang APE dari perkembangan bahasa yang digunakan anak usia dini umur 4-5 tahun. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa itu sendiri ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa itu sendiri adalah suatu alat komunikasi yang digunakan antar kelompok atau antar individu dalam pencapaian komunikasi yang ingin diucapkan ataupun bahasa lisan yang ingin disampaikan terhadap orang lain, seperti itu. Jadi bahasa ini bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan emosional gitu. Jadi bahasa itu sendiri sangat penting digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi bahasa itu sendiri kan biasa digunakan untuk mengungkapkan suatu keinginan yang ingin diucapkan atau komunikasi yang diucapkan terhadap orang lain, seperti itu. Kalau perkembangan bahasa anak usia dini itu adalah suatu upaya guru dalam pencapaian pembelajaran yang di dalamnya itu adalah komunikasi antara guru dengan murid ataupun dengan anak didik, seperti itu. Jadi bisa berupa guru itu menjelaskan ataupun menerangkan bahasa itu sendiri dengan menggunakan ucapan, menggunakan juga dengan gambar atau tulisan gitu, ataupun dengan simbol-simbol bunyi bahasa, seperti itu untuk kegiatan pembelajaran. Jadi bahasa itu sangat penting untuk anak usia dini juga ya. Jadi gimana cara kita bisa mengajarkan bahasa itu sendiri kepada anak, seperti itu. Nah, perkembangan bahasa itu sendiri kan dari umur 0 tahun anak sampai dewasa, perkembangan bahasa itu tuh sangat penting, seperti itu. Jadi kan kalau umur 0 sampai 3 tahun itu anak kan belum bisa ngomong dengan fasih ya. Jadi basic a, b, atau mama, papa, seperti itu. Hanya hal-hal kecil saja yang yang diajarkan guru ataupun diajarkan orang tua. Jadi seperti kayak berbicara sehari-hari, mau apa, ingin apa, seperti itu. Jadi anak itu didengarkan, atau biasanya kan kalau malam mau tidur gitu, kalau nggak didengarkan musik ataupun juga didengarkan dongeng oleh orang tuanya, seperti itu bisa melatih anak untuk apa yang dia inginkan, apa yang dia ucapkan, apa yang ingin dia latih dalam bahasa sendiri gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit pembenahan bahasa pada dalam diri anak itu semakin hari akan terus berkembang dengan adanya latihan berbahasa, seperti itu. Nah, bahasa itu kan dalam daerah itu kan juga berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda gitu, ada bahasa Batak juga. Jadi kan itu tuh turun-temurun dari nenek moyang, ataupun bahasa juga kan diajarkan dari orang tua, itu kan turun-temurun, seperti itu. Nah, kalau bahasa Indonesia kan emang bahasa sehari-hari dan juga bahasa umum yang digunakan untuk pada orang lain. Tapi kalau bahasa daerah itu kan digunakan hanya bisa daerah itu saja yang mengetahui arti bahasa yang dia ucapkan, seperti itu. Jadi kalau anak usia dini itu biasanya diajarkan bahasa dari orang tuanya dulu ya. Jadi bahasa basic bahasa Jawa dahulu, ataupun bahasa basic bahasa Sunda gitu. Jadi ada bahasa alami dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin diajarkan oleh gurunya, seperti itu, ataupun dengan proses pembelajaran yang digunakan anak tapi menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Dan ada campuran juga bahasa daerah dan ada juga bahasa Indonesia. Nah, dan dari zaman ke zaman kan bahasa itu terus berkembang, dan ada juga di sekolah itu ada yang menerapkan English speech dalam bahasa Inggris gitu dalam pembicaraan, ataupun anak usia dini juga
dapat diajarkan penambahan bahasa melalui bahasa Inggris seperti itu. Jadi tidak hanya bahasa daerah dan bahasa lokal Indonesia saja, tapi juga ada bahasa internasional seperti bahasa Inggris yang digunakan seperti itu. Jadi melalui sedikit demi sedikit juga anak dapat bisa belajar bahasa sendiri. Nah, kalau bahasa dan berbicara itu adalah satu kesatuan yang berbeda, tapi sama sih, tapi juga berbeda. Tapi kalau berbicara itu kan ya apa yang diucapkan, tapi kalau berbahasa itu kan sesuai dengan komunikasi gitu loh. Jadi alat komunikasi yang digunakan untuk bahan berbicara itu sendiri gitu loh. Jadi bisa digunakan untuk untuk umum sih. Tapi kalau tidak berbahasa tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu emosional ataupun perasaan saja, ataupun apa yang ingin diucapkan, tapi juga dengan kita bisa mencari informasi seperti itu juga, dan bisa kita untuk memberikan semangat terhadap orang lain seperti itu. Jadi bahasa itu sangat penting banget ya, apalagi untuk anak usia dini. Jadi harus benar-benar bertahap banget dalam mengajarkan bahasa itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi APE. APE itu kan alat yang digunakan untuk melatih suatu perkembangan dalam diri anak seperti itu. Jadi nggak hanya perkembangan bahasa saja sih sebenarnya, tapi juga bisa digunakan untuk perkembangan sosem, vismod, nam, seni, kayak gitu juga, kognitif gitu, dan bahasa tentunya. Tapi kalau ada juga satu APE yang bisa digunakan untuk semua aspek, dan ada juga yang hanya digunakan untuk belajar menulis saja, terus membaca saja, dan hanya ada proses menyimak saja seperti itu. Dan fungsi APE itu kan sangat penting untuk penambahan materi dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya dengan mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru aja, ataupun apa yang diucapkan oleh orang tua saja, tapi juga ada wujudnya seperti itu. Jadi kayak ada proses bermainnya juga. Jadi anak bisa enjoy dalam bermain bermain APE ataupun bermain alat yang bisa digunakan untuk berbahasa gitu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang APE yang saya buat untuk menjelaskan tentang fungsi dari APE membaca gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya buat ya. Nah, saya membuat APE membaca lingkaran membaca. Seperti ini bentuknya. Jelas tidak? Oke, saya akan memberi contoh yang yang B aja ya. Oke, B contohnya. Nah, orang tua atau guru bisa menggunakan APE apa saja ataupun kotak balok yang bisa digunakan untuk membaca, tapi nggak ada bedanya sama ini juga sih. Nah, ini cuman agak lebih simpel dan cuman hanya kertas yang dibuatnya. Nah, yang pertama anak akan tertarik dengan apa yang ada hal yang menarik buat anak gitu loh. Jadi contohnya ini lingkaran membaca. Jadi anak bisa memutarkan apa yang ingin dia lihat seperti ini. Bisa diputarkan. Nah, contohnya ini ya. Anak akan melihat dulu cara bermainnya seperti apa, dan kemudian anak melihat nih ada gambar apa di sini. Oh, ini buku, gambar buku. Terus nulis buku itu seperti apa? Dan anak bisa membaca buku itu gimana. Jadi pokoknya ini huruf besar dulu, huruf besar B, huruf kecil B. Nah, kemudian anak umur 4-5 kan kemungkinan sudah bisa mengetahui huruf A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, terus anak juga bisa ini belajar dua kosakata dulu, dua kosakata gitu. Jadi kayak dua kata. Contohnya BU, bu, KU, ku. Jadi anak tuh bisa belajar membaca lewat lingkaran membaca ini. Seperti ini ya. Terus ada juga bunga.
kemudian ada bulan. Jadi anak itu nggak cuman melihat tulisannya saja, tapi bisa oh bulan itu bentuknya seperti ini, oh bulan itu tuh seperti ini, seperti itu. Ataupun dengan dengan ini nih, contohnya buaya, oh hewan buaya itu seperti ini, ada gambarnya, jadi anak tahu oh buaya itu kayak gini, seperti itu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan fungsi APE dari menulis. Menulis itu kan bagian dari proses pembelajaran anak dalam membaca ya, ataupun dalam proses berbicara pada anak juga. Jadi berbicara kan belajar berbicara tuh nggak hanya dengan mendengarkan kemudian juga menyampaikan kembali, tapi juga bisa diungkapkan melalui tulisan ataupun gambaran seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan APE yang saya buat itu seperti ini. Mading menulis seperti ini ya, ada bis, sepeda, mobil, pesawat, dan kapal sama helikopter seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit gimana cara bermain APE ini ya. Jadi APE ini tuh gampang banget dan harus kalian tahu, itu tuh harus kalian tahu juga proses pembelajaran itu tidak hanya tulisan saja. Jadi tidak hanya tulisan, tapi dengan ada yang gambar. Jadi anak tuh semakin tahu oh bentuk bis itu seperti ini dan tulisannya bis itu bagaimana menulis bis seperti itu. Nah, di sini kan ada contohnya BIS. Jadi anak nanti di bawahnya akan mengikuti huruf sesuai dengan yang di atasnya gitu. Kemudian anak juga akan sedikit demi sedikit belajar menulis yang baik dan benar. Tapi perlu tahu juga anak itu harus belajar sedikit-sedikit ya. Jadi tidak langsung seperti ini gitu loh. Jadi anak harus tahu huruf A itu seperti apa, huruf B juga seperti apa, C seperti apa, dan menulisnya tuh kayak gimana biar nggak kebalik seperti itu. Jadi bisa pokoknya harus ada gambarnya. Jadi biar anak tuh menarik pada anak gitu loh. Nah, jadi anak bisa mengikuti S E P E D A. Nanti anak bisa menulis di bawahnya seperti itu. Ini mading menulis. Bisa diganti juga dengan hal-hal yang lain sesuai dengan kalian yang mau mengajarkan anak kayak gimana. Dan saya mengambil tema transportasi seperti itu. Seperti ini ya bentuknya. Oke, next yang ketiga saya akan menjelaskan tentang menyimak. Menyimak itu sendiri dan fungsi menyimak itu sendiri adalah proses menyimak itu kan mendengarkan. Jadi anak disuruh untuk mendengarkan apa yang orang tua bicarakan ataupun apa yang guru sampaikan seperti itu. Jadi tidak hanya dengan menulis dan membaca aja, tapi juga dengan anak itu harus ada fungsinya dalam menyimak juga. Nah, contohnya menyimak guru bercerita. Jadi nanti anak setelah guru bercerita, anak akan menceritakan kembali apa yang anak ingin ceritakan seperti itu. Nah, saya mempunyai APE seperti ini APE-nya. Nah, seperti ini. Gambar, cerita. Jadi guru tidak hanya mengajarkan bahasa menulis saja, tapi guru juga harus bisa menceritakan ya. Nanti anak juga disuruh untuk menceritakan kembali. Jadi minimal itu kan guru menceritakan, anak itu bakal menceritakan kembali. Nah, saya mempunyai gambar ini. Fungsinya itu adalah guru bisa digunakan untuk guru dalam mengajarkan anak bercerita melalui gambaran seperti itu. Nah, dari gambaran ini contohnya ya, saya akan mengambil gajah. Nah, guru nanti menceritakan gajah itu seperti apa, bentuknya bagaimana, terus
matanya apa, terus juga hidupnya di mana, seperti itu kan juga bikin menambah pengetahuan anak, dan anak juga bisa menjelaskan atau menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh guru. Walaupun nggak sama tidak apa-apa, tapi seenggaknya anak itu bisa mendengarkan dengan jelas apa yang guru sampaikan, dan anak juga bisa menyimak dengan baik apa yang guru jelaskan, seperti itu. Oke, cukup sampai sini saja. Ketiga APE yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ingin mengajarkan kepada anak ataupun yang ingin mempunyai referensi untuk gimana caranya belajar anak menulis, membaca, seperti itu yang menarik. Mohon maaf apabila ada salah kata juga yang kurang berkenan. Jadi semoga menyukai video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian bisa share juga ke teman-teman kalian yang semoga bermanfaat banget, yang bisa digunakan untuk referensi proses pembelajaran bahasa untuk anak usia dini. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.